Setiap orang pasti mendambakan hidup yang berkecukupan, penuh dengan rasa aman di masa depan. Namun, di tengah ambisi untuk mengamankan kehidupan, seringkali kita terjebak dalam keinginan menimbun harta dan menabung secara berlebihan, hingga lupa untuk berbagi dengan sesama. Islam mengajarkan kita untuk menabung dengan niat baik, tapi bukan untuk menimbun kekayaan tanpa henti. Lalu, di mana batasannya? Apa sebenarnya yang diajarkan Islam tentang keseimbangan dalam menabung dan berbagi? Mari kita lihat bagaimana ajaran Islam menuntun kita untuk bijaksana dalam menyikapi harta. Sebagai manusia, wajar jika kita ingin memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan atau berjaga-jaga menghadapi keadaan darurat. Namun, bagaimana bila kecenderungan menabung ini berujung pada ketakutan berlebihan sehingga kita merasa enggan untuk membelanjakan atau menyedekahkan sebagian harta? Kita mungkin khawatir bahwa tanpa simpanan yang besar, kita tidak akan aman menghadapi masa depan. Ketakutan ini terkadang membuat seseorang begitu fokus menumpuk kekayaan, melupakan kewajiban berbagi dan bahkan cenderung menutup mata terhadap kebutuhan orang lain di sekitarnya. Islam mengajarkan keseimbangan antara berhemat dan berbagi. Sifat menabung berlebihan, terutama jika didorong oleh ketakutan yang tak berdasar, dapat membawa kita pada perilaku kikir atau terlalu mencintai dunia. Islam tidak melarang kita untuk menabung, namun ketika tabungan itu mulai membuat kita lupa pada tanggung jawab sosial, disinilah kita perlu melakukan introspeksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan harta, tetapi juga mengingatkan untuk tidak menahan harta yang sebenarnya dapat membantu orang lain. Salah satu contoh yang mengajarkan keseimbangan ini datang dari kisah sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika, Rasulullah mengajak para sahabat untuk menyumbangkan harta mereka di jalan Allah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan membawa seluruh harta yang ia miliki. Rasulullah yang heran bertanya, "Ya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun dengan tenang menjawab, "Ya, aku menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Jawaban ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan Abu Bakar kepada Allah, bahwa meskipun ia telah memberikan seluruh hartanya, ia percaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Namun, tidak semua sahabat menyerahkan seluruh hartanya seperti Abu Bakar. Umar bin Khattab, misalnya, hanya menyerahkan separuh hartanya. Rasulullah tidak melarang, bahkan menyambut baik apapun yang disumbangkan. Melalui kisah ini, kita diajarkan untuk memberikan harta dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan ganti, tanpa perlu terlalu khawatir tentang masa depan. Keputusan besar Abu Bakar ini mengajarkan kita bahwa saatnya berhenti menimbun harta adalah ketika kekhawatiran terhadap masa depan membuat kita lupa pada hak-hak orang lain dalam harta kita. Keberkahan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berlebihan dalam menabung dan mau berbagi begitu nyata dalam kehidupan mereka. Kisah tentang Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya adalah bukti bahwa semakin banyak mereka memberi, semakin banyak pula keberkahan yang mereka dapatkan. Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah sedekah mengurangi harta." Artinya, semakin kita berbagi dengan ikhlas, Allah akan menambah rezeki kita dengan cara-cara yang tidak terduga. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat orang yang gemar bersedekah justru selalu tercukupi kebutuhannya. Allah mencukupi mereka dengan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah keajaiban sedekah yang dijanjikan Allah. Ketika seseorang berani keluar dari ketakutannya akan masa depan dan membagikan hartanya, Allah memberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan hidup bukan berasal dari berapa banyak harta yang kita simpan, tetapi dari seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah sebagai Maha Pemberi rezeki. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, baik dalam berbelanja maupun dalam menabung. Menabung adalah hal yang baik, namun jika dilakukan secara berlebihan sehingga mengabaikan kewajiban sosial, itu bukanlah sikap yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika anak Adam memiliki lembah emas, niscaya dia menginginkan yang kedua, dan tidaklah ada yang memenuhi perut anak Adam kecuali tanah." Dari hadits ini, kita diingatkan bahwa hasrat menimbun harta tidak akan pernah terpuaskan jika tidak dikendalikan oleh iman. Kita perlu menanyakan pada diri sendiri, apakah tabungan kita saat ini sekadar untuk kebutuhan atau karena takut kehilangan? Jika kita terobsesi menabung karena takut tidak cukup, mungkin ini saatnya kita memperbaiki keyakinan dan menyerahkan urusan rezeki kepada Allah. Islam menuntun kita untuk menyeimbangkan antara menyimpan untuk kebutuhan masa depan dan berbagi kepada sesama. Rasa cukup dan kepuasan tidak terletak pada jumlah harta, tetapi pada ketenangan hati yang percaya bahwa Allah adalah pencukup segala kebutuhan. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang kita miliki di dunia hanyalah titipan. Kapanpun, Allah bisa mengambilnya kembali. Maka, daripada sibuk menimbun harta,
Mengapa tidak menjadikannya sebagai jalan untuk meraih ridha Allah dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan? Mari kita teladani sikap para sahabat yang bijaksana dalam mengelola harta. Menabung adalah sunnah yang baik, tetapi hendaknya disertai niat untuk memenuhi kebutuhan tanpa melupakan hak-hak orang lain. Jangan biarkan rasa takut akan masa depan membuat kita menahan harta yang sebenarnya bisa meringankan beban sesama. Mulailah berbagi dari hal kecil. Sisihkan sebagian dari rezeki yang kita miliki, jadikan itu sebagai investasi akhirat. Percayalah bahwa Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Bukan jumlah tabungan yang menentukan kebahagiaan dan ketenangan kita, tetapi seberapa besar kita merasakan cukup dan terus percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya.